Tagline-nya dia. Tagline-nya dia kan birukan langit hitamkan kulit itu. Kalau menurut saya ya, biarpun kulit hitam nggak apa-apa asalkan langit tetap biru. Assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi kita di podcast Selfie. Episode keberapa? 11 kita ya? 11. Nah, hari ini kita kedatangan tamu hebat ini kawan-kawan. Dalam rangka boleh dikatakan tour ya kali ya. Tapi bersepeda. Sepedanya ini unik menggunakan bambu. Jadi bertemakan Journey from Zero. Nah, jadi Journey from Zero ini bersepeda dari 0 km ya Sabang ya? Ya, Sabang. Sampai ke Bali. Bali rencananya. Nah, itu kira-kira berapa rider nantinya? Langsung nih. Iya, 12 rider ya. Kurang lebih ya. Mungkin Perkenalan dulu boleh? Oh iya, nanti kita kenalan. Ini programnya dulu kita tanya. boleh. Jadi nanti OPD koreksi kalau saya salah ya. Siap, saya tambahin. Jadi ini event Journey from Zero ini yang menyelenggarakan lah ya. Jadi ya temanya itu adalah birukan langit. Jadi birukan langit itu yang mengajak kita mengurangi lah emisi karbon sebagaimana kita ketahui ya. Jakarta itu nomor 1 ya, Mi? Wah, iya. Nomor berapa ya? Terparah ya kemarin beberapa hari. Kualitas udaranya ya. Kualitas udara. Dari emisi karbon itu. Nah, jadi diinisiat lah program ini birukan langit ya dari Journey from Zero ini. Jadi ditunjuklah 12 rider dari beberapa kota untuk melakukan goes estafet dari KM 0 Sabang turun ke Sumatera sampai nanti ke Bali gitu ya. Sampai Palembang ini sudah rider kelima ya saya sendiri dan nanti akan dilanjut sama Om Pidi gitu. Nah, sebelum melangkah jauh ini, kita perkenalan dulu dari rider yang kelima ini ya. Rider kelima. Mungkin Silakan dulu. ya kenalan aja jadi Udah ya. terkenal ini kan. Iya, udah terkenal makanya. Masih belum kenal. Makanya belum kenalin ya. Uang Palembang sini lah ya. Jadi alhamdulillah saya dikasih kepercayaan lah jadi rider kelima. Saya Rano, mungkin teman-teman sebagian udah kenal lah kalau di Palembang. Dari komunitas Sebagian selfie besar, ya. dari komunitas selfie juga ya kalau dibilang penghobi sepeda bisa iyalah hobi sepeda tapi bukan atlet ya cuma penghobi gitu ya. Ya tinggal di domisili Palembang, kemarin kebagian rute Jambi Palembang jadi langsung pas finish di Palembang jadi pas gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanya nanti terkait Jambi Palembang ini ya. Selanjutnya, Oke. silakan Om Pidi ya. Siap, nama saya Vidi, biasa dipanggil Vidi. Saya sebenarnya Bedanya apa, Om? Bedanya? Nggak tahu ya bedanya. Yang satu pakai V, satu pakai F. Jadi saya numpang hidup sih sebetulnya di Palembang nih. Sebenarnya saya orang Jakarta ya, KTP saya Jakarta. Oh, KTP Jakarta. Iya, sejak 2019 ini dipindah tugaskan lah Iya. untuk berkantor di Palembang dan ketemulah sama Om Rano ini gitu kan. Sama teman-teman Om Ato juga ya. Iya. Diracunin ngeluh di Icon ini ya, Palembang Icon. Ketemu tiap pagi ya. Jadi apalah ya perkenalnya ya, saya memang hobi bersepeda. Saya menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Ya. Jadi baik waktu di Jakarta maupun di sini berangkat dari rumah ke kantor terus pulang lagi ke rumah. Oh, bike to work ya? Bike to work. Oh. Pokoknya Penggiat bersepeda. nih, Penggiat. Penggiat sepeda. Tapi sama juga Bukan hobi. pembuat sepeda ya. Penggiat. Tapi hobi juga sih sebetulnya bisa Iya. dibilang itulah.
ya penggiat ya hobi ya seneng touring jarak jauh, kadang sendirian, kadang rame-rame ya, tergantung mood, tergantung ajakan juga lah. Nah kebetulan aja memang. Tapi moodnya positif ya Om ya. Kalau lagi pusing bersepeda ya. Kalau lagi pusing jual sepeda. Ya jadi kebetulan dapat ajakan dari teman-teman Journey from Zero ini untuk ikut berpartisipasi sebagai rider ke-6 untuk rute Palembang-Lampung. Palembang-Lampung. Iya. Kurang lebih berapa kilo itu? 300 berapa ya? Om Rano yang pernah nih? 380 ya? 370-an. Cuma 370. Cuma 370 ya. Cuma ya. Kami dengarnya udah keringetan ya. Bergetar. Terus cuaca kan saat ini ya. Mungkin cuaca hambatan juga ya. Ya lebih banyak panas ya. Panas. Selanjutnya, kayaknya udah pakai baju birukan langit ini. Udah duluan ini. Ini ya nama saya Agus. Saya domisili di Jakarta tapi KTP di Pati, Jawa Tengah. Saya bisa sampai Palembang karena apa ya menyebutnya? Saya bukan bagian dari 12 rider. Saya teman-teman dari rider ini. supporting team. Oh, supporting. Jadi saya ya istilahnya ikut mendukung gerakan ini aja lah, meskipun saya bukan bagian dari timnya, tapi saya merasa wah ini bagus juga sih kampanyenya. Pas saya ada waktu luang terus kesempatan ada ya saya ngikutin dari Sabang dan sampai Palembang. Oh, ini hebat. Kita akan Berarti berlanjut jauh nih. sekuatnya lebih dari rider. Iya. Jadi 12 rider jadi satu gitu. Dari warna kulitnya kan udah kelihatan. Iya. Tagline-nya dia. Tagline-nya dia kan birukan langit hitamkan kulit. Kalau menurut saya ya, biarpun kulit hitam nggak apa-apa asalkan langit tetap biru. Bukan ini, jangan-jangan ini ya. Masih Rara ya, ada kaitannya. Nanti Mencerahkan langit ya. nolak hujan. Oh jadi gitu ya. Jadi rencana nanti dari Om Pidi Palembang ya. Om Ikut Pidi. ke Enggak, saya sih Lampung. mau karena ada keperluan jadi besok saya udah Mau duluan. jalan duluan. Oh, jangan Cek rute dulu, cek rute. Tapi nih, gue. Ya kalau Tuhan mengizinkan saya kok. Kita kan nggak tahu. Seperti itu. Oke. Menambahkan sedikit Ya. Om Agus kan dia karena tertarik ikut karena memang support lah ya acara ini, campaign ini ya, dari selfie juga kemana ada Om Iya. Rio ya. Dari, Oh iya, ada Om Rio ya. yang kemarin ikut menemani saya juga dari Jambi Palembang. Itu bukan bagian dari dia tapi dia support pengen ikut ya tadi ikut Ya. meramaikan ikut juga. meramaikan juga gitu kan dia karena memang Kampanyekan birukan langit terus ya. kemarin juga ada rider dari Sembawa juga ikut Om Yuda. nemuin kita di Om jalan Yuda, dan ya. akhirnya ngikutin kita sampai Palembang. Iya. Ya nanti sama kawan-kawan bertemu rider-rider ini ya sangat terbuka lah untuk ikut bergabung kan? Karena Komunitas ini atau apa? bukan event eksklusif yang cuma khusus saya sendiri harus ini enggak juga. rider. Kalau memang makin banyak yang mau nemenin itu makin enak kita jadinya kan. Jadi ada Jadi, temen ini. Ini ya, kampanyenya malah dapet gitu kan. Iya, rame kan. rame gitu kan. Kalau sendiri kan dilihat orang siapa sendirian gue sudah kurang kerjaan gitu. Lihat travel masih lewat travel. Oke Om, dari semua perkenalan tadi mungkin kita ke arah ini, mungkin ditunggu-tunggu kawan-kawan ya. Suka duka Om, ini kan ya kita naik travel pun rollingnya kan luar biasa ya. Karena kita bicara Jambi ya, karena Jalanan. Soprano termasuk rider yang dari Jambi ke Palembang kan. Palembang. Ya itu gimana Om ceritanya Om? Ya ini ya kalau cerita suka dukanya ada suka dan dukanya tapi banyak sukanya sih apalagi sudah finish tuh wah happy banget gitu kan. Kalau bicara tentang rute ya rutenya rolling terus ya. Iya, Itu yang makanya. bikin saya tuh sempat ngomong gini loh dulu udah pernah goes Palembang Jambi saya bilang ini kalau saya suruh goes lagi lewat sini dibayar juga males gitu kan. Tapi begitu ditawarin lagi sama Om Pidi kok mau lagi gitu ya. Jangan dikasih kaos ya. Kok mau lagi gitu. Sama masuk sini podcast. Tapi kan- Oh, sama Iya. masuk podcast ya. Tapi Om Bidi bilang, Iya, tapi ini ditunggu. goesnya Jambi Palembang Om. Mudah-mudahan kalau di Jambi Palembang banyak turunan. Ternyata sama, rolling Sama aja ya, terus gitu rolling. kan. Dan dukanya itu jalan kita ini ya. Jalan maksudnya ini ya. Kondisi Jalan Kondisi itu jalan, ya. banyak yang berlubang, jelek, ditambah lagi crowded juga kan. Bus banyak, truk Ini ya, sempit banyak. ya?
Iya, jadi Dua jalur doang. benar-benar Dua kita jalur, harus pas-pasan hati-hati ya. dan benar-benar fokus gitu kan. Oh itu tantangan Nah, juga. kalau pas lagi sepi, jalannya mulus enak tuh kita ngambil ancang-ancangnya kan. Rollingnya Kita enak. nanjak turun, wah enak banget gitu kan. Tapi begitu udah mau naik ada truk, turun ke jalan jelek, aduh itu udahlah sabar gitu kan. Sambil tanya-tanya bagus. Kemarin rutenya yang paling parah di mana? Ya Pekanbaru katanya parah juga rollingnya. Jambi juga Mirip ya, lumayan. Pekanbaru Jambi parah, panas Jadi juga. emang- Panas juga. Di Katulistiwa soalnya itu. Itu di Katulistiwa. Di Pekanbaru kemarin lebih jauh jaraknya, rollingnya juga sama, tinggi juga, lebih tinggi katanya malah dari Palembang, Jambi, terus panasnya itu. Dan itu sih kendalanya di jalan itu ya memang kondisi jalan kita ya memang nggak Ya. ada beberapa banyak lah, bukan beberapa lagi banyak titik-titik yang sudah rusak. Jadi truk-truk itu pun harus menghindari dan kita juga kan harus menyesuaikan jadinya kan. Kita yang harus mungkin- ngalah lah. Ya, kita ngalah lah jadi yang waras ngalah jadi kan sama truk. Cuma kan capek namanya sepeda kan harus Mulai lagi. momennya itu susah kan, apalagi kalau kejebak di tanjakan ketemu truk yang itu dah tek mandek. Tapi- berat lagi. Pengendara-pengendara itu memaklumi atau toleransi atau gimana? Ya, Umi, kalau truk selama di biasanya- perjalanannya? Dia kasih toleransi dia agak ngelambat, tapi kan kita udah dengar suara Udah, gitu kan agak bergetar juga gitu kan. Apalagi untungnya ada spion, sepedanya ada spion. Oh, Jadi ada kelirik spion gitu ya. kan. Spion sama karena enaknya tuh kalau ada teman kan ada kayak Om Agus terus ngingetin gitu kan. Awas gitu kan. Nah, jadi ya kita jadi lebih hati-hati lah gitu guys. Ada yang ngemong lah kalau di jalan. Kalau sendirian bener-bener bingung, ngelamun-ngelamun, tahu-tahu bus lewat gitu kan. Iya, itu ngeri sih itu. Nah sekarang kalau bergeser ke Om Bidi nih, Om Bidi ini kan berarti nyambung ya dari Iya. Om Rano ke Om Bidi. Ya. Gimana Om persiapan Om? Persiapannya apa ya? Kayaknya lebih jauh kan Lampung ya? Iya, secara Lebih jarak ya. datar kali ya. Jambi Palembang 270 kalau sampai Ampera kemarin pas 280 itu. Oh 280. Jadi kita tunggu keris sampai Ampera tuh 280. Oh. Jadi nanti ya kita 370. 370. Banyak bonus buat ya. Oh saya jadi ngeper ya. Jadi panas Bukan, dingin. kemarin udah dikasih tahu ya 3 Iya. Persiapannya apa ya? Baik Iya, Pur. persiapan. Salah satunya baik Pur bersepeda tiap hari ke kantor itu ya. Walaupun saya merasa masih kurang, makanya saya ikut Om Ato. Oh. Di Ngelup, Palembang Icon Loop ya kan tiap pagi. Wah itu. Promo. Iya. promo. Terima kasih sama Om Ato ditarik terus Wah, tiap pagi ditarik itu. terus. Di atas 30, 35. Berarti ada senang pula lah. Ya itu sih salah satu persiapannya. Selain itu ya apa ya? Memang jujur rute Palembang Lampung saya belum pernah. Belum pernah dan ini jadi sangat-sangat tertarik ya. Wah. Tapi waktu kan domisili Jakarta. Iya. Lewat tol terus selama ini. Oh, iya. Belum lewat bawah ya. Belum pernah. Udara. Malam Sama udara. udara. Iya. Udara. Lihat dari atas aja, Ah, itu jadi. Oh, secara pakai kendaraan mobil pun belum pernah ke jalur ini. belum pernah. Ah. Iya. Ya mungkin Om Rano nanti ya saya minta apa referensi atau minta Oh, iya. bocoran dari Om Rano nih gimana nih ya. Akap mereka. Iya. Rollingnya Rolling ya. mirip-mirip lah Jambi, cuma kan jalannya relatif lebih bagus dan sepi. Karena udah ada tol ya. Oh ya. Oh iya, udah pecah ya. Cuma pas lagi ini kayak panasnya sama. Panasnya Oh sama iya, ya. suhu ya. Mungkin jadi hambatan juga ya. Iya. Om, kalau kita bicara tadi kesiapan ya. Kalau dari Moril sendiri, goalnya apa sebenarnya ngikut ini? Mungkin nanti Om Rano sambung ya. Iya. Pertanyaan mirip sama ya. Goalnya sebetulnya ya tadi karena kami tahu ini kan gerakan ya journey ya tadinya journey to zero, sekarang ini kebetulan karena kita start dari Banda Aceh dari Sabang kita menyebutnya journey from zero. Ya kan? Dari nol ya. Tujuannya untuk mengkampanyekan tadi birukan langit supaya zero emisi, artinya tingkat polusi di Indonesia dikurangi sampai nol lah ya emisi karbonnya. Dan saya lihat ya itu tadi ini suatu gerakan yang positif ya nggak, dan kebetulan memang sejalan dengan apa ya hobi kita yang suka bersepeda, yang memang kita juga pengennya selain sehat ya buat diri kita sendiri, tapi ya buat lingkungan ya, buat bumi ini lebih bermanfaat ya tadi supaya mengurangi polusi. Itu sih saya lihat, makanya saya tertarik untuk ini ikut mengkampanyekan gerakan ini gitu sih. Oh, itu jadi ya. Ya. Kalau Om Agus sendiri nih, biar jangan ngantuk nih. Udah mulai lah. Kayaknya Udah jauh kan? gitu kan. Gimana? Walaupun bukan rider kan,
pasti ada goalnya ya Om. Ya seperti yang tadi saya bilang ya, mendukung campaign Birukan Langit, ikut ya sekalian sambil berolahraga kita bisa punya manfaat lain lah untuk Tapi dalam ini bersepeda. pengalaman pertama dari Sumatera. Yes. Gimana Om ini? Mantap. Bukan mantap. Masih kapok atau apa ini? Kapok enggak sih, tapi ya kan setiap daerah, setiap daerah itu punya keunikan sendiri, punya pengalaman tersendiri. gitu. Kalau Jawa mungkin memandangnya lebih ini ya, karena bukit, gunung gitu ya. Kalau sini sawit ya? Ini mirip Jawa di Pantura sih jalanannya. Oh, di Pantai Utara ya Panasnya juga ya. panasnya juga, tapi di Pantura kan flat. Ini flatnya miring tapi. Kan kalau nyari ke bawah flat terus gitu ya. Flatnya miring. Bukan. Sampai Garminnya bingung ini. Sama panasnya lebih panas Sumatera. Lebih panas. Sama kayak sini tuh ini apa? Bukannya ya nanti orang luar pangling ini. Udah biasa. Beda gitu kan. Udah biasa. Sama ya kalau di sini kan teman-teman nggak rekomen kita quest malam gitu. Karena trafficnya juga ngeri kan. Tapi kan malam. aturannya ada boleh, ada cut off-nya. Enggak sih. Tapi sebenarnya buat nggak ada safety cut-off. aja. Ke safety-nya aja. Safety. Oh, safety-nya. Iya. Sebenarnya Om Rano kalau mau dilanjut udah sampai sehari ya. Iya. Ya sebenarnya Lanjut kalau sampai sehari Lampung kan ya. capek kan, Capek capeknya juga. sekalian gitu kan. Oh iya betul. Cuma kan kita kan karena panitia juga nggak mau ambil risiko, jadi direkomendasikan sampai sore aja. Kalaupun harus malam-malam ya jangan sampai kemalaman gitu. Ya paling jam 7 itu kan setengah 7 masih terang lah. Kalau di Banda Aceh jam 7 malam sih masih terang. Tapi jam 6 paginya masih gelap. Oh iya. Duluan ya. Jadi ya Dan kita kan memang goesnya bukan ini tadi nggak ada COT ya, bukan kencang-kencangan. buat santai dan sambil ya tadi kita ketemu komunitas setempat yang kita lewati, ketemu orang ya sambil mengkampanyekan gerakan ini gitu loh. Itu salah satu goalnya juga ya. Iya. Berarti sebelumnya ada pengalaman mungkin event terjauh atau terdahsyat ya? Jauh bagus dulu nih. Oh, bagus nih. Oh, yang paling dari kulitnya kan kelihatan, warna kulitnya. Iya. Ini kulit bawaan lahir sih. Sudah kelihatan nih. Ini tato tapi full. Kemarin dikuyur enggak di Oh, kalau orang biru glossy gitu, dop ini. matte black matte. hitam dop, hitam flat. Sama aku udah mau flat juga nih. Kalau pesepeda lumrah lah ya, Lumrah. kulit hitam. Iya, Kalau nggak hitam mah, goesnya kemana itu? Jadi meragukan ini. Kayaknya cuma beli rokok ya. Beli rokok tidak boleh ya. Iya. Beli sarapan lah ya. Goes indoor, pakai alat itu. Jadi event apa Om yang pernah diikutin? Event ya? Jauh. Paling sering sih kan ikutnya event Audax sih. Udah. Di Jawa. Kalau yang paling jauh itu waktu itu 2019 ikut Paris sama Om Widi juga. Tapi Om Widi finish under COT, saya DNF. Ternyata dia tahan panas tapi nggak tahan dingin. Dingin banget. Dingin banget. Arah mana itu? Arah samudra Pasifik ya, ke arah ke barat. Pasifik sana ya. Dingin sih, saya mati rasa jari-jari saya tuh. Udah jari-jari mati rasa, hati mati rasa juga. Itu dalam. Saya DNF, Om Widi finish under COT, saya DNF. Berapa kilo itu? Kalau eventnya 1.200 kilo. Buh, Itu event 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Yang lulus tapi ya, tinggi balik. Balik-balik. Jadi dari Paris ke Brest, Brest, balik balik lagi. lagi. Itu jalannya rolling, mirip jalan Sumatera ini rolling. tapi Dingin. bukan hitam kali ya aspalnya. Aspalnya. Bagus aja. Ya enggak ada lubang sih. serius. Nggak ada lubang ya? Enggak ada lubang. Tapi dingin terus dia jam 10 malam baru gelap. Jam 10 malam baru Iya. bilang. Kalau malam bisa 1 derajat. Om bisa ikut itu gimana itu prosesnya? Prosesnya ya dia itu berjenjang. Jadi kita harus ngikutin event di Lokal Indonesia di dulu Indonesia. buat daftar. Event apa namanya? Audax. Audax juga itu. Audax sih. Itu kan afiliasi kan, terafiliasi gitu, berjenjang gitu. Berarti dari Indonesia berapa orang? Waktu itu 13 orang ya? 13 orang. Jadi dari event itu diambil 13 orang diberangkatkan. Bukan diambil sih, kita daftar sendiri. Daftar sendiri, tapi harus ada syaratnya. Oh, syaratnya Itu syaratnya ikut itu, syaratnya ikut yang di Bukan Indonesia. support dari Enggak. sponsor atau apa Enggak. yang mengadakan. Itu Masing-masing lah. cari sponsor boleh. Oh, iya.
Tapi mudah-mudahan sih next ini kan ada lagi 2023. Ya Itu siapa ada- tahu pesertanya banyak dari Indonesia, banyak Dari antusias. Palembang ada. Kemungkinan kita bisa cari sponsor mungkin ke Kementerian Olahraga gitu kan. Iya benar. Kan Atau Bisa kemana? selfie juga bisa. Oh iya. Oh mantap ya. Mau sponsor. Nanti gede sih, Icon Loop gitu sampai Prancis. berapa? COT-nya 90 jam. 90 jam nih. Jadi Om Budi waktu itu 80 berapa? 86 setengah. Om Budi 86,5 jam. Saya enggak. Nah berarti kalau cerita ini sama. Kendalanya tadi kan dingin. Saya dingin. Om Bedi gimana itu? Lebih tahan dingin kan? Panas ya. Makanya kulitnya beda nih kayaknya. Iya, itulah kelihatan dari. Kalau kalau dia anak pantai, saya anak gunung. Memang biasa dingin gitu kan. Dari situ udah ketahuan sih ya. Saya pantural. Udah bisa nebak kan? Dari kulit bener. Kalau saya dulu ikut juga Om, tapi ikut beli bajunya aja. Oh. Paris. Iya. Ikut mendukung Paris, lah. Paris. Brest Oh, itu Brest. kota, nama kota. Oh. Jadi sebenarnya juga kita startnya nggak dari kota Paris. Enggak. Kota apa Rambouillet? Rambut. Itu juga salah satu event bersepeda tertua di Iya, dunia. bersejarah. Dari Makanya. dimulai dari Kayak 1900-an. Nah, ya mungkin Kalau itu kan ini. kelas atlet kalau Iya, ini. ini Kan kan balap, hobi. itu kan balap. Ini enggak balap. Hobi lah. Yang Bukan Audax pas finish itu ketemu jumpa gitu rame-rame. Enggak. enggak juga. Pesertanya 6.000-an. Terus dia startnya tuh Gitu ya. Iya. Tapi ada semacam gala dinner apa enggak ada. Enggak ada. itu Cuma apa ya? nyetor strapa langsung sampai gitu dapat finisher gitu aja. Iya. Ada checkpoint juga. Oh ini cek. Oh, iya. Kebetulan mereka juga pakai semacam kayak Ada. RFID itu. Jadi ada ada chipnya. chipnya. Oh, Jadi ada dia chipnya. tiap checkpoint kita Ke-track lah, ke ke-track. data. Kita sampai di checkpoint jam berapa gitu kan. Jadi Lampung Palembang. Geli-geli baik. Geli baik. Beda ininya lah, beda. Oh itu terakhir tahun berapa dia ada? 2019. Pandemi ya? 2019. Enggak, memang dia 4 tahun, 4 itu. tahun sekali. Per 4 tahun. Iya. 4 tahun sekali. Makanya yang bikin Tomato. pengen ya karena 4 tahun sekali. Kalau yang lain kan tiap tahun bisa lah ya. 4 tahun sekali masalahnya. Oh, hebat ya. Tepuk tangan dulu lah kita. Oi. Gila, internasional. Itu ya bukan guna jadi TKI. Ya Om Bidi tadi ya? Belum dijawab Om, baru kulit aja kan? Iya sama sih kan dari pengalamannya tadi karena saya memang hobi bersepeda sejak kuliah lah mungkin ya intensif tuh ya. Saya kuliah kemudian nggak punya motor memang punya sepeda ya udahlah naik sepeda. Ada mahalan harga sepeda. Enggak zaman dulu zaman federal zaman saya kuliah tuh. Federal juga saya belinya mampunya beli federal KW lah gitu. Oh, iya. Ada yang gawe. Ada. Ada yang nggak ya? Ada. Ya jadi itu bersepeda terus begitu sudah kerja ya bersepeda ke kantor terus mulai menggeluti goes jauh lah touring. Waktu itu goes mudik tahun 2013. Jadi mudik dari Jakarta ke Jogja setiap mudik lebaran gitu kan. Terus akhirnya kenal dengan event-event ya macam-macam lah. Boleh nyebut ini merek nggak ya? Bukan maksud promosi lah ya, maksudnya Harusnya ada masalah. nggak masalah ya. Ya tadi event salah satunya yang sering dulu event yang diadakan oleh teman-teman Kompas. Terus Oh, akhirnya kenal sama iya, teman-teman Kompas, ya. ya teman-teman Audax. Akhirnya kenal lah teman. Wah Audax ternyata asik juga ya. Nah itulah mulai jadi tambah gila lah. Jadi sakit saya. Ketagihan event-event yang apa Jadi buat jauh virusnya gitu. semakin banyak ya. Iya. Ketanduan ya, Karena di screening nambah gitu ya. Ya, sampai akhirnya ya ikut tadi Audax sama bareng Om Agus ini Sepedanya apa ini 2019. ngomong-ngomongnya? Yang apa? Waktu Ya, Paris. yang Paris. Kalau Om Bidi pakai sepeda gini deh. Sepeda bambu jadi sama dengan ini. Sepeda gi, Om. Si Oh ini udah sepeda lama gi. memang sepeda. Udah lama dia. Berapa ya? 2013. 2013. Eh, Udah mulai itu 2013. Oh Marcos ini juga sama. Enggak, saya pakai sepeda yang Tipe lain. mini pilo. Enggak, Enggak, yang dia saya pakai pakai yang gede. jalan rata. Yang gede. Sepeda road bike. Oh sepeda Sepeda road road bike. gede. Gitu ya. Jadi ya event-eventnya tadi ya yang di Paris ya udah Paris tahun 2019. Terus kalau yang di Indonesia yang jauh tuh kebetulan Audax juga sudah pernah bikin 1000 kilo. 2021 itu jarak 1000 kilo Audax 1000 kilo di Jogja ngelup. Dan next ini di tahun ini akan dibuat lagi yang lebih jauh lagi 1200 di Jogja juga. Yang mudah-mudahan Bukan dulu ada- itu maksudnya keliling daerah Jogja. maksudnya start dan finish di tempat yang sama. Jadi rutenya dibikin muter Bukan lah. ikon memang. tapi ikon. Ya. Ring gitu ya. yang muter ring Jogja. lah ya sampai mungkin wilayahnya nanti sampai Jawa Iya, iya. Timur, Jawa Iya. Tengah pastinya begitu. Terus Nah, ya Diko, Melo, Diko. Terus cobain lah. ya karena tadi bicara sepeda bambu kebetulan waktu itu juga satu tim
bertiga sebenarnya kami sama Om Agus nih pakai sepeda bambu untuk ikut bentang Jawa di tahun lalu. 2000. Aman ya, nggak ada kendala ya. Nggak ada, aman. Orangnya Sudah yang teruji, orangnya yang nggak aman. Orangnya nggak Dengan bambu itu kan kadang, aneh Takut juga patah ya? kan? Iya, takut patah atau apa gitu kan. Lengkung ya. Mungkin nanti kita bicara sepeda bambu kali. Yes. Ya. Om Ranu mau cerita dulu pengalamannya mungkin. Ya karena pertama kali sama Om ini kan sudah sering. Nah, Pertama saya kali pertama pakai kali sepeda bambu, pakai Bang, kan? dari Jambi, Palembang. Fittingnya tuh baru malam-malam. Malam-malamnya mau berangkat, besok berangkat, malam-malam itu baru fitting. Cuma ngetes paling 1-2 kilo semalam. Iya, deket. Jadi Udah. ada kendala apa jadinya? Pada saat ngetes tuh langsung cun aja kan. Tapi memang kemarin karena ini kan sepeda kan dipakai sama 12 rider ya. Kita ini kan sepeda tuh kalau yang paling enak tuh ya sepeda sendiri lah ya. Ya, settingan sendiri. Nah, cuma karena kemarin saya datangnya udah agak telat, ngepet, cuma setting sebentar, kerasanya tuh emang pas di atas 100 kan. Iya, di atas 100. Ya, mulai terasa pinggang kayaknya nih udah nyaman nih. Kayaknya mungkin stemnya kepanjangan atau posisi stem sadelnya panjangan. kayak nggak pas gitu kan. Atau Tapi itunya ketinggi pedaannya. tapi kalau dari sepedanya beberapa kali Om Agus lihat tuh, saya beberapa kali kejebak harus buang ke kiri. Iya, kok. Jalan di gravel gitu kan. Jalan di tanah-tanah. Jalan di tanah-tanah, kebuang truk. Kena angin ya. Kebuang truk. Ini kan kadang-kadang kena angin itu kan oleng sepeda kan akhirnya buang ke kiri, kalau buang ke kanan disambar truk kan. Ya, namanya jalan kiri kan batu-batu, hajar aja duduk sangri. Sepedanya patah enggak ini? Hajar aja duduk. Aman. Itu kecepatan 20-30 itu pas turunan itu kan aja. Ya, kami tidak ada Kuat ini ya, ini. masih titipan ya dari sepeda ini sponsor bukan. Tapi kan karena ini dari bambu Dan produk Indonesia. dan produk Indonesia, makanya kami tanya kan. Dan juga Om Rano kan udah berbagai macam lah ya, dari plastik, alloy, Sepeda anak-anak tuh. Stick alay. karbon gitu kan. Ya, jadi nggak ngerasa pakai sepeda itu, nggak kerasa kalau itu sepeda itu dari bambu. Sama kayak kita pakai sepeda lebih rigidnya sama lah dengan Sama sepeda. ya. Lebih nyaman. Cuma memang masalah ini Dia ada masanya ya deh. Enggak, makin tua Belum teruji juga maksudnya. Udah berapa tahun? 2000 berapa ini? Yang Di paling produk- Kalau yang ini baru, produksi baru. Kalau yang saya pakai itu dari tahun lalu. Tapi udah berapa? Kan ini malah pasarnya luar negeri ya kayaknya. Vina. ya kebetulan beberapa Tapi ya, sudah ada ya. negara sudah mengimpor. Tahu-tahu nanti keluar rayap kan dari Nah itu Apa belum ini? kan udah ada ini proses Ya, di coating melalui dia, proses udah di coating, coating. direndam dikasih. Kalau dari chemical. sepeda G-nya itu sekitar 2 tahun dia kasih garansi buat frame-nya. Oh, lu 2 tahun. berani berarti ya. Iya, 2 tahun kan. Saya udah pakai. Saya pertama kali pakai sepeda G itu 2017 Pak ya. Terus yang terakhir saya pakai itu udah dari tahun lalu itu udah berapa ribu kilo ya kira-kira. Masih aman gitu. Ya. Nggak ada keluhan. Orangnya sih yang nggak aman. Orangnya yang nggak aman. Nah tadi kan teman-teman ya kita bicara secara personal ya, mungkin karena kita yang hobi gitu kan. Nah di balik ini kan pasti ada keluarga kan, benar kan? Ya Iya, baik iya. orang tua ataupun anak istri gitu kan. Nah dari mengikuti event ini gimana nih support atau tanggapan dari mereka sendiri ya? Apalagi lihat jaraknya kan antar provinsi gitu kan. Gimana? Mungkin dari Om Rano dulu lah. Kalau saya begitu kemarin ditawarin kan, saya lihat Om Pidi waktu itu yang nawarin. Awalnya nanya kapan lagi libur apa enggak tanggal sekian. Bilang lagi off. Om Pidi datanglah sini. Cerita-cerita nawarin ini kan ada program. Oh iya kawan-kawan kebetulan di kantor mereka. Satu perusahaan ini jadi. Nanti kan bingung tiba-tiba ke rumah gitu kan dari kantor gitu kan. Ke toko. Telepon-teleponan dulu gitu kan. Ya itu saya bilang kalau disuruh ke Jambi lagi males kayaknya kan. Tapi begitu kemarin Om Pidi jelasin, oh ini programnya bagus, campaign segini. Nanti ada 12 itu jadi tertarik juga. Jadi ya ikut bagian dari ada rasa kebanggaan juga lah ya. Oh, Nah, dilihat ikut kok mengkampanyekan lah ikut ya. mengkampanyekan terus dari sekian banyak. Karena orang yang kuat-kuat kan banyak yang kuat-kuat Om Ato juga sebenarnya kan kuat gitu kan. Teman-teman di Palembang nih udah gak hitung yang hobi goes luar kota, cuma ditawarin ke saya, pikir saya ini kesempatannya bagus dan ceritalah ke keluarga kan. Nih suruh mau goes lagi ke Jambi gimana? Istri saya cuma bertanya, kamu kuat nggak? Meragukan kayaknya. Lah kemarin kan aku udah pernah aku bilang kan ya. Ya udah kalau kuat itu kuasnya nanti rame-rame atau sendiri? Kalau di ininya sendiri, tapi insya Allah nanti ada yang nemenin gitu kan. Istri, ya Oh, udahlah. beliau belum ini. Belum ada ya. itu. Saya juga nggak tahu dulu ada Om Ada Agus Om juga. Agus. Pokoknya kemarin pikirannya udahlah gue sendiri nggak apa-apa. Kemarin kan sudah rame-rame kan. Sekali ini sendiri coba gue sendiri gitu kan. Alhamdulillah kesininya ada yang nemenin karena ya tadi kampanyenya mungkin udah menggaung kemana-mana kan di Iya. Instagram, di medsos gitu kan. Mungkin orang-orang udah tertarik
Jadi ada yang nemenin gitu kan. Sampai kayak kemarin saya tiba-tiba dikontak sama Om Yuda. Rono kapan goesnya? Jadi siapa ini gitu kan? Oh saya Yuda Om ini nih. Oh ternyata udah pernah kenal sebelumnya. Ternyata saya mau nih nemenin Om Rano. Ini dari Sumbawa ya? Dari Sumbawa. Dia dari Sumbawa. Kita letak di Jambi. Dia dari Sumbawa ketemu di rumah makan Anggun Simpang Gas itu. Gitu. Oh. Jadi Akhirnya balik sini ya? Kita berempat akhirnya kemarin nih. Disambut sama kawan-kawan. Itu sih kalau keluarga support lah. Ya. Om Bidi? Ya kurang lebih sama sih ya. Artinya mungkin awal-awal dulu lah ya. Pertama-tama ikut Oh, West karena Mudik. udah kebiasaan ini approval-nya lebih cepat. Iya, udah tahu lah. Yang penting pulang ya, dan ya terutama ini sih transferannya lancar. Oh, Ya. itu yang penting kawan-kawan. Jangan sampai kelupaan atau telat gitu kan. Harus on time ya? On Tepat time. waktu ya? Iya. Jadi emang udah orang rumah tuh ibaratnya keluarga udah tahu lah ya, kita Udah paham. kita suka Hobi gue lama jauh, gue gak jauh bisa. Ya tapi emang juga paling lama sih seminggu gitu ya selama ini. Walaupun juga punya keinginan cita-cita sih pengen gue dari Sabang sampai Merauke itu ke Indonesia, nah nggak tahu berapa minggu, berapa bulan kali ya. Mantap itu. Tapi ya itu nanti kalau udah pensiun kali. Sekarang karena ya masih Iya, ada kegiatan. terikat jadi karyawan ya, punya keluarga juga tadi ya, mereka harus butuh transferan gitu kan. Jadi ya Jadi kita itu saya harus balance sebenarnya. Iya, Antara transferan dan hobi. Intinya itu. iya Oke, sip. gitu. Ya, Om Agus nih. Kalau saya karena saya masih lajang ya. Oh. Wah, ini promosi sekalian nih. Promosi. Coba catat. Tapi tetap izin ke orang tua. Ya. Kalau catur kamu ya. Oh ya, nomor ini ya. Nanti di bawah ya. Tetap izin ke orang tua sih ya. Sebelum berangkat izin. Dia biasa minta doa restu. Saya sih nggak cerita kalau dari ujung ke ujung. Cuma saya mau sepedaan gitu. Dia udah biasa gitu. Ada itu teman saya itu mau goes. Dia nggak tahu kalau orang tuanya nggak tahu kalau itu goes Palembang Lampung. Kirain mau goes ke Lampung itu naik mobil, goesnya di Lampung. Ternyata goesnya di Palembang Lampung. Terus Pulang udah kena sidang. Oh. terus dijual sepedanya. Oh ya. Kalau orang tua saya sih ini sih nggak terlalu mikirin gitu. Udah percaya sama anaknya. Hati-hati gitu ya. Penting hati-hati terus telepon. Saya di Sumatera juga hampir sebulan sih sebenarnya. Kan startnya tanggal 15 ya bulan lalu. Iya. Ini udah mau tanggal 15 lagi. Ini udah tanggal salap. Yang minta transfer dia nih. Kok nggak pulang-pulang? Tahu sendiri lah. Nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos dulu transfer. Oke, kalau tadi bicara beberapa hal ya terkait pribadi dan support dari keluarga mungkin ya. Nah, kalau dari event ini sendiri, terutama mungkin rider ya yang udah jalan nih ya. Kira-kira apa nih harapannya ke depan baik bagi ini disebut panitia atau apa ya? Kalau yang penyelenggara ini? Apa ya nyebutnya? Rider ya. Nah, Penyelenggaranya ya? Penyelenggaranya ini apa disebut? Ya maksudnya harapan ke depan lah untuk penyelenggara ini Untuk supaya kegiatan ini. Kegiatan ini. Oh, kalau saya pribadi pertama ya tadi kalau ini kan campaign lebih kalau lebih ke umumnya ngajak lah ya, terus Lebih dikembangkan lagi. ya, menularkan lah, menunjukkan bahwa ada event ini gitu kan. Nah, kalau lebih ke panitianya sama tadi Journey from Zero ini kan support untuk ini juga ya kayak UDAK ya. Ya macam-macam Lah event-event. Nah, harapannya nanti saya kan di Palembang nih. Palembang kan kita sudah pernah bikin event. Iya, iya. Harapannya itu nanti kita di Palembang tuh bisa disupport juga gitu. Ini ya. Apa? Event lokal ya. Sekup yang lebih event lokal lokal lagi ya. ya, lokal ya. Bisa event Jadi lokal. per daerah mungkin lebih banyak lagi yang mengkampanyekan. Ya, jadi maksudnya kalau di Jawa kan mungkin sudah sering lah event-event yang disupport sama tim Journey from Zero, lari ya, jalan itu kan awalnya gitu ya dulu ya, sepeda gitu kan. Nah, harapannya nanti bisa menyebar ke area-area kayak Iya, Sumatera. iya. Ini kan Sumatera kan jarang nih event-event yang seperti ini Bisa gitu. itu. Selain mengenalkan juga mengkampanyekan juga kan. Ya syukur-syukur nanti Audak bisa ada di Palembang gitu ya, disupport juga sama Amin. Journey Menarik ya, from Zero. menarik. Iya. Nah, Om Bidi kan belum melakukan ya, baru mau start. Mungkin Iya. udah ada gambaran kira-kira apa nih? Ya sama lah kayak Om Rano ke penyelenggara sendiri. Ekspektasinya seperti apa ke depan gitu kan? Ya kurang lebih sih sama ya karena tadi kan tujuannya kita tahu bahwa ini campaign ya, mengkampanyekan, mengajak orang-orang, artinya ya pada saat kita bersepeda ini
Harapannya tadi banyak orang melihat kita, ya kan, tertarik dengan kegiatan ini apa sih gitu, jadi pengen tahu, pengen nyoba juga gitu kan, Iya. pengen ikut jejak kita gitu ya. Ya intinya ya sebisa mungkin memang kita mengajak banyak orang untuk mencintai bersepeda lah. Sebenarnya bukan hanya bersepeda sih ya. Kalau dari gerakan Birukan Langit ya orang jalan kaki ataupun lari gitu ya. Menggunakan sepeda sebagai alat transportasi ya kurang lebih mirip juga sama visi misinya dari Bike to Work gitu ya. Sama kan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Nah, dan semakin banyak event tentunya. Nah tadi mungkin kan selama ini di Jawa, mungkin harapan teman-teman di sini luar Jawa. di Palembang juga semakin Mulai banyak. Mungkin Jambi terkontaminasi juga lah ya daerah luar semakin Jawa. banyak di luar Jawa, artinya di masing-masing daerah tadi yang kita lewati ya khususnya. Orang-orang juga di situ makin giat lagi pengen bersepeda gitu ya, ikut mengkampanyekan juga nih jadinya gerakan Birukan Langit ini gitu kan. Iya. Om Agus, Om. Apa ya? Jadi semuanya dijawab. Ya enak tinggal ngerangkum. Ya harapannya sih semakin banyak yang ikut berpartisipasi dalam ya istilahnya Birukan Langit lah ya, menggunakan berkegiatan di sehari-hari yang lebih sedikit menghasilkan karbon lah gitu, mengurangi polusi ya dengan sepeda, dengan olahraga, dengan lebih banyak tidur kali ya, dengan lebih less karbon. ya selain buat olahraga, sepeda, lari atau jalan kaki itu ada manfaat lain yang untuk mengurangi karbon lah. Harapannya ini semakin luas aja cakupannya, seperti yang Om Rano udah bilang, nggak cuma di Jawa, Iya. terus bisa ke Bali, Sumatera, Kalimantan, atau ke Papua. Iya. Ya kami sebagai penggiat sepeda ya, dengan dulu kan awam kami ya terkait yang Auda terus apa gitu kan. Terus Om Rano mungkin ikut-ikut yang di Jawa awalnya dia, terus dia bawa ke sini kan. Bawa downline. Awalnya kami dia buka pendaftaran kan, non support gitu kan. Tapi nggak disupport gitu kan. Terus suruh keliling ratusan kilo gitu kan. Ya apa ini gitu kan? Bayar lagi kan. Bayar, nggak dapat hadiah lagi. Nggak dapat hadiah gitu kan. Nah jadi hal-hal semacam itu mungkin bisa tersalurkan ya energinya dari Birukan Langit ke terutama kami pesepeda di Palembang ya. Mungkin cukup di sini kawan-kawan. Terima kasih banyak Mas Agus udah menyempatkan, harusnya udah pulang ya. Ya mungkin. Enggak Jadi lah. kita tahan untuk podcast ini kawan-kawan. Tergantungin dari selfie nanti mau nahannya nih. Bisa mundur lagi nih. Jauh mana gitu. Ya UPD Om ya. Masih Siap. pakai bed. Terima kasih. Kerjanya dia dari kerja langsung ke sini, Oh, iya. menyempatkan waktu. Dia back to podcast kayaknya. Enggak cuma back to work. Dan ya banyak terima kasih ke Om Rano ya terkait tempat udah memfasilitasi kita yang harusnya ditutup. Ini agak larut ya airnya Om Rano. Terima kasih banyak ya kawan-kawan ya. Oh, airbag ya namanya. Airbag. Rano. Oh, air itu Rano. Air itu Rano. Nggak tahu itu teman-teman yang ngasih nama. Oh. Karena nggak niat dulu. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Tonton keseruan kami selanjutnya di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.